Foodies, ada kuliner hidden gems yang seru loh buat weekend kamu nih. Lokasinya rada pojok, kudu lewatin gang-gang sempit, tapi warungnya rame pol. Namanya Warung Pojokan Ibu Aban di Cileungsi, Jawa Barat. Wah, Foodies! Di sini seru banget, Foodies. Kapan lagi ya kan menikmati suasana pedesaan sambil makan lesehan kayak gini nih. Makan siang nih rame banget tuh seperti yang kalian lihat tuh. Bu, seru kan Bu makan di sini kan, Bu? Tuh, Foodies. Aku udah gak sabar banget nih. Yuk, langsung kita cari posisi, Foodies. Let's go! Wih, asik kan Foodies, bisa ngeriung tikeran di bawah puun begini. Kalau mau duduk di kursi juga tersedia sih, bebaskan aja ya. Yang penting nyaman buat nikmatin makanan yang enak di sini. Nah, menu-menu di sini itu khas Betawi Sunda gitu Foodies. Jagoannya ada terong balado, ikan peda, oncom, jengkol es jengkol, dan juga lain-lain yang harganya sepasti receh. Mulai dari 10.000 aja per porsi. Nih, Devri udah pesen terong balado, ikan asin gabus kering, tumis ikan asin jambrong yang jarang banget ya ditemui. Terus masih ada nih rujak kangkung dan es campur. Wih, mantap Foodies! Aku ikut rombongan ibu-ibu yang rame ini nih. Seru kan Bu ya, apa ya? Makanan rame kayak gini. Berasa vibes kekeluargaannya Foodies. Berhubung karena makanan yang udah ada di sini, langsung aja kita cobain. Foodies, porsian warung makan satu ini tuh no play-play loh. Tuh, terongnya masih utuh dong guys, nggak dipotong-potong. Sambal baladonya juga royal. Wah, auto puas ini mah kita makannya. Foodies, terong baladonya tuh bener-bener enak banget. Lembut, nggak ada perlawanan sama sekali. Tapi dia nggak bengek Foodies. Rasanya tuh seger banget Foodies. Ada manis-manisnya, pedasnya juga pas. Best. Langsung takis pakai nasi lah Dev, sikat. Kalau aku rasain ya, sambal baladonya itu nggak terlalu dominan pedasnya. Cuman di mulut itu dia kayak lebih berasa tomatnya dan juga rasa manisnya nggak begitu terlalu menutupi rasa pedasnya. Tapi pedasnya pas gitu loh, balance sama kelembutan yang didapatkan dari terong baladonya tadi. Tuh. Wow. Pak, Bapak udah nyobain terong baladonya belum? Tadi saya mau pesan sebetulnya, tapi kebetulan sudah habis. Wah, itu Pak, dia salahnya. Kalau di sini tuh cepet habis Pak, yang namanya terong balado. Nih, kebetulan saya punya satu, Bapak harus cobain nih. Serius nih? Tuh, cobain aja Pak. Oke. Langsung makan juga aja Pak, enak. Tuh Foodies. Gimana Pak rasanya? Lembut kan teksturnya? Manis juga ya Pak ya? Pedasnya juga pas nggak? Pedasnya juga pas. Tuh Foodies, cuma terong tapi fansnya banyak ya, karena emang selazis itu. Iya. So, biar kebagian nih, jangan datang di atas jam 2 siang ya. Oke. Nah Foodies, satu lagi nih menu favorit di sini, serba ikan asin. Ada ikan asin gabus kering dan tumis ikan asin jambrong yang sekilas mirip banget sama teri. Tapi ini berbeza loh ya. Aslinya tuh ukurannya lebih gede, tapi di sini udah diolah jadi serat-serat tipis kayak begini Foodies. Katanya sih bikin rasanya lebih gurih, tapi asinnya jadi tipis banget. Apa iya? Ya udah, coba kita bandingin sama ikan asin gabusnya dulu kali ya. Karena rasa asinnya yang kuat, dicampur pakai nasi dia jadi ngeblend. Aku mau cobain yang tulangnya nih. Kenyas banget Foodies, kenyas. Kriuk-kriuk gitu. Nah, ini dong Foodies. Dipakein sambal pasti makin lebih nikmat. Guyur. Wah, nggak usah banyak, dikit aja. Bener Foodies. Ternyata lebih nikmat dipakein sambal. Semua rempah-rempahnya menyatu jadi satu. Ikan asin nih kalau udah kena sambal mah top banget ya Foodies. Nah, untuk ikan asin jambrong ini sudah ditumis sama terong lalap dan juga percabean. Coba deh, beneran asinnya udah tipis gimana gitu nggak sih? Atau kayak apa? Foodies, kalau dibandingin sama ikan yang tadi, ini justru asinnya lebih pas gitu di mulut, walaupun dimakan tanpa nasi ya. Jadi kalau di mulut tuh nggak bikin kelap di lidah Foodies. Enak banget.
Nah foodies yang seger-seger nih, ada kok es-esan kayak es campur ini nih. Isiannya banyak, ada buah naga, alpukat, kelapa yang disiram sama sirup dan juga kental manis. Tuh, sedap. Ini seger banget, pakai banget. Aku nggak bohong. Manisnya juga pas. Ada creamy-creamy juga. Mantep banget pokoknya foodies. Yuk ya, yuk bisa yuk. Yang weekend kali ini masih galau kulineran mau kemana? Ya udah kesini aja foodies. Udah makan receh approve kok, dijamin gak bakalan zonk. Kalau bisa usahain datang pagian tapi biar pilihan menunya masih komplit, oke? Ini dia definisi makan receh, menu receh tapi rasa Gak receh. tuh. Gas. Soto tangkar dan sate kuahnya ini udah nggak perlu diraguin lagi foodies. Bangku-bangku tuh selalu full book. Apalagi kalau pas jam makan siang kayak begini, aduh harus antri deh tuh. Padahal ya tempat ini udah jualan dari tahun 1994 tapi masih eksis aja sampai sekarang. Hai Foodies! Hai! Waduh, seneng banget nih kali ini saya lagi ada di Soto Tangkar. Soto apa, Bu? Iya, Soto Tangkar singkatannya apa sih? Tangkar. Tangkap tukang bertengkar. Foodies, kalau ngomongin soto tangkar, sebenarnya ini tuh khas Betawi ya. Nama tangkar sendiri di Betawi itu artinya tulang iga sapi. Dulu sejarahnya tuh masyarakat Betawi memanfaatkan sisa-sisa potongan sapi buat dijadiin bahan hidangan soto. Makanya sampai sekarang soto tangkar isinya ada daging sapi dan juga jeroan. Tapi buatan Bang Edi nih, soto tangkar khas Bogor tuh Foodies, tahu dong ya ciri khasnya? Yes, kuahnya yang segar, warna kemerahan dan sedikit oily karena bumbu cabai dan juga rempah-rempah kuat kayak kunyit, jahe, dan kawan-kawannya. Nah, biar makan siang Bekti kali ini kenyang maksimal, Bekti pesen soto tangkar isi daging, babat, sama kikil sekalian tuh Foodies. Wah, paket komplit dong. Just kalau gitu langsung aja kita santap bareng, skeh. Ini mah bener-bener enak banget, makanya rame kayak begini ya. Rame banget loh, ya ampun. Hebat, emang enak. Ini dagingnya, tetelannya empuk-empuk semuanya. Ya, kita lihat tuh ya. Ada jeroan-jeroannya juga. Wah, 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 wah. Enak banget, rasanya sotonya seger. Kuahnya tuh loh. Lihat ya, kental. Ya, itu seger banget loh. Foodies, tempat ini tuh juga terkenal harganya yang bikin senyum lebar. Masa iya satu porsi full isi daging, kikil, sama babat kayak begini, tau nggak? Cuma 25.000 doang loh Foodies. Beuh, sangat bersahabat bukan? Ya, teksturnya tuh ya. Nggak ada yang kayak keras-kerasnya gitu. Nggak ada kayak tulang-tulangnya gitu. Ternyata ini empuk sekali. Nah, ini nggak ada bau sama sekali kan. Biasanya agak bau ya gitu kalau jeroan gitu kan. Bau amis-amis gitu. Ini nggak. Ini nggak ada baunya. Ini enak banget baunya. Sangat menggugah selera ya. Di sini tuh nggak ada drama-drama daging atau jeroan sapi yang baunya kurang sedap gitu loh ya Foodies. Soalnya tuh semuanya udah direbus dulu bareng sama daun salam. Jadi yang tersisa cumalah daging dan jeroan yang udah kepoles sama bumbu kuah yang let to disease alias lazis. Ya, rasanya tuh ya segar, terus creamy, dan daging-dagingnya itu empuk-empuk semuanya. Ini udah sering kesini? Sering kesini semuanya ini, semuanya? Iya. Kalau Ibu Ida biasanya makan apa nih? Makan soto tangkar. Soto tangkar ya? Sate kikil. Wih, kalau Ibu, sukanya Ibu ini Ibu siapa namanya? Meita. Ibu Meita, sukanya apa? Biasanya sate kuah. Sate kuah. Kenapa pilih sate kuah? Enak, ada smoky. Oh, rada-rada smoky gitu ya, karena dibakar ya.
Yuhu foodies, sate kuahnya ini gak kalah laris manis loh dari sotonya asli. Daging sapinya tuh tebal-tebal, terus ada sedikit gaji biar ada tekstur kenyal-kenyal nikmat. Nah bagian luarnya punya sensasi bekas bakaran dan juga aroma yang smoky, plus tekstur dalam dagingnya itu mateng sempurna. Namanya juga sate kuah, ya harus pakai kuah dong. Dan di sini tuh pakai kuah yang sama kayak kuah soto tangkar ya foodies. Penasaran kan? Sekali bukti, kasih paham kenikmatannya dong ke foodies. Bagi-bagi juga boleh. Manis rasanya, dagingnya empuk banget. Teksturnya bener-bener ya. Daging sapi gimana sih? Kalau empuk gitu. Langsung nyes. Tadi nih dari dijadiin sate ya. Nah sekarang dimasukin ke sini. Kuahnya aja udah seger banget. Ya, rasa-rasa rempah-rempahnya itu berasa. Ditambah dengan tadi kata Mbak Perina, itu ada rasa smoky-smokinya dari si satenya itu ya. Enak banget namanya. Dan nggak berbau ya. Pantes ya foodies, sehari itu bisa ludes 1000 porsi lebih. Ya gimana enggak, enaknya itu nagih banget. Ya udah pokoknya kamu langsung aja ya tancap gas ngeng ke sini dan ajakin orang tersayang buat nikmatin soto tangkar dan sate kuah ini. Alamatnya di Jalan Petunjuk Selatan di Gambir, Jakarta Pusat ya foodies. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi nih, mau sarapan kek, makan siang atau makan malam pun gaskan. Itu pun kalau kamu nggak kehabisan loh ya. Jangan lupa nonton terus. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye. Ayo makan lagi bu, makan. Udah habis ya. Foodies, Indonesia emang gak pernah kehabisan stok pantai-pantai cantik dan mempesona ya. Pokoknya tiap kali liburan bisa banget nih ganti-ganti pantai terus, asik. Nah, buat yang lagi mampir di kota Pacitan, siap-siap deh kamu termangu sama keindahan pesisirnya. Wow, super aduhai ya foodies. Eits, udah dulu bocoran pantainya. Sebelum main air, kita isi perut dulu dong, biar nggak atit gitu masuk angin. Ahai. Tasya udah sampai ke warung makan yang jadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yap, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Katanya kalau ke Pacitan, itu pasti mampir ke warung yang satu ini. Hey warga Pacitan, pasti udah hafal banget kan nih ini di mana? Yes, betul banget foodies. Maka Rece lagi ajak Tasya makan di rumah makan Bu Gandos. Juaranya sari laut nih alias seafood. Gak cuma ada lobster sama satu tuna yang fenomenal ini ya foodies, tapi ada lauk lainnya. Mau yang goreng-goreng atau yang berkuah juga ada. Cocokkan menu-menunya, sekali kita habek ya foodies. Karena ikannya tipis foodies, jadi bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam. Rasanya tuh manis pedes. Jadi si bumbu ini tuh walaupun warnanya coklat foodies, tapi ada rasa pedes-pedesnya dan bawaan si dagingnya tuh rasanya tuh gurih foodies. Wah, ini mah makan ikan tanpa mikirin duri ya foodies. Tinggal hap aja gitu terus enjoy deh sama daging tuna yang gurih luar dalam ini. Bumbunya super melimpah foodies. Proses bakarnya sih nggak lama, tapi ternyata berhasil menyerap sempurna ke bagian dalam dagingnya. Rasa manis ini datangnya dari kecap manis khas Pacitan foodies. Karena kecap khas Pacitan itu rasanya beda gitu loh. Ini yang bikin tambah lazis foodies, nggak bau amis sama sekali. Biasanya kalau olah-olahan ikan tuh suka ada bau khasnya tersendiri, apalagi ikan laut gitu ya foodies. Tapi ini nggak amis sama sekali. Gimana mau bau amis yang ganggu coba foodies? Wong ikan yang ada aja selalu fresh gitu loh. Ngambilnya langsung dari laut yang jadi view di rumah makan ini. Wah, seru banget kan? Mantap toh. Selain itu, bau amisnya juga ditutup sama campuran rempah yang ada di bumbu bakarannya. It's so yummy. Tenang, jangan buru-buru main ke pantainya ya. Karena masih ada lobster yang gedong-gedong nih alias gede-gede ini yang belum dimakan. Yaudah lah ya, langsung kita takis aja foodies. Baru ngelihat aja udah ngiler nggak tuh foodies? Kita akan coba sebelah dulu foodies. Bagian daging aku copot ya. Wup. Tetap gede walaupun udah keluar dari cangkangnya foodies. Kita makan. Perbedaan lainnya antara udang sama lobster,
Kalau lobster karena ukurannya lebih gede, dagingnya lebih padat dan dia tuh lebih kenyal. Jadi kalau udang rasanya lebih ringan, kalau ini tuh lebih pekat dan ada manis-manisnya gitu. Bumbu bakaran lobster sama bumbu sate tunanya itu masih sama ya foodies. Tapi karena lobster udah punya rasa manis yang alami, jadi klop banget deh tuh sama si bumbunya yang ada gurih dan pedesnya tipis-tipis. Lokasinya ada di Jalan Raya Tompak Rinjing, Pacitan foodies. Nyobain warung makan Bu Gandos yang enaknya jos! Habis ini Tasya mau lanjut lagi buat happy-happy di sekitaran Pantai Telengria. Gak sampai 5 menit udah sampai aja deh tuh di Pantai Telengria. Wih, pantainya cantik ya foodies. Waktu yang tepat nih ke pantai. Emang ya pas sore-sore kayak sekarang ya kan. Mataharinya nggak terlalu tinggi dan anginnya juga sepoi-sepoi. Ihi. Foodies, perut udah keisi, waktunya happy-happy. Tasya ada di pantai Telengria, Pacitan. Oh, ini salah satu wisata yang ada di Pacitan, yaitu adalah pantainya ya Pak ya. Dari yang masih anak-anak sampai yang dewasa juga seneng loh main di pantai ini foodies. Puas keliling pantai naik andong, tinggal bengong deh sekarang di pinggir pantai sambil menikmati halusnya pasir putih di sini. Asik. So, gimana foodies? Nambah lagi kan alasan buat liburan ke pesisir selatan Jawa Timur? Pemandangannya indah, kulinernya juga lazis-lazis. Buruan packing, terus cus kamu kesini ya, Aki? Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Dan ini aku juga paling senang kalau dapat ketupat itu yang lembut loh. Kan biasa ada ketupat yang agak keras. Aduh, kalau ini lembut. Ini dari ketupat ya, dia sebenarnya lebih kenyal ya. Kalau misalnya Sumatera tuh entah kenapa ketupatnya tuh teksturnya lebih membel. Weh, ngapain? Ngapain nyuri? Cuma 8.000 bisa dimakan kok, pakai nyuri segala. Ini recehan. Beneran 8.000 Pak? Iya bener, 8.000. Receh itu? Iya. Foodies, ini nih tongkrongan weekend warga Bekasi dan sekitarnya, kebun jagung Yoyo di Harapan Indah. Rame ya guys, nggak kelar-kelar. Ya iyalah, uang view kebun jagungnya adem, jajanan serba jagungnya juga manjain lidah em. Mulai dari jagung bakar asin pedas dan juga manis pedas, ada juga jagung rebus, bakwan jagung, sampai nasi goreng jagung. Wih, cocok bener nih. Semuanya diolah langsung dari hasil panen yang ada di kebun tuh. Eits, ini bukan jagung sembarang jagung lah ya, tapi jagung muda yang lebih manis and crunchy. Nih Ranggi udah beli BELI loh ya foodies, nggak maling kok. Canda doang itu mah. Ada jagung rebus dan juga jagung bakar yang udah dibeli nih. Kita sikat ke. Ini dia nih. Ini jagung bakarnya ini pesannya yang asin pedes. Tuh. Tuh, ibu-ibu juga pada makan jagung bakar yang asin pedes. Mana Pak? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Baru kena langsung. Asinnya dapat, pedes tuh dominan. Tapi tergantung request sih. Mantap, tapi jagungnya ini memang udah matang, jadi jagungnya ini udah manis rasanya. Jadi dapat 3 rasa. Asin, pedes, manis. Bumbu olesnya tuh beneran terbaik sih. Campuran saus sambal, mentega, dan racikan rahasia bikin rasanya kayak nyes banget. Wena epol. Kita mau cobain yang jagung rebusnya tuh kan. Ini udah mateng. Ini bisa dijamin fresh. Karena apa? Tuh, kebunnya ada di situ tuh. Tuh, liatin tuh. Metik langsung dari kebunnya di situ. Manis banget sumpah. Kayak bukan jagung nih. Janji-janji mantan. Manis banget. Ini kalau yang rebus nggak ada rasanya lagi ya. Manis aja udah. Foodies, ini untuk jagung rebus. Ini rebusannya pas, nggak terlalu empuk, karena terlalu empuk jatuhnya hancur nanti. Dan ini nggak keras juga, ini pas, rebusannya oke loh beneran. Pakai timer apa gimana ya bisa pas kayak gini?
Wah, klaim jagung muda yang lebih manis lebih crunchy itu no tipu-tipu loh foodies. Iya, ini real banget manisnya and real crunchy-nya. Mantap jiwa. Mau nggak Bu, jagung rebus Bu? Mau nggak? Ada berapa orang? 10. Saya kasih jagung rebus ya. Ini saya copotin satu-satu nih Bu. Ya udah pesen. Bilang, saya yang bayar. Saya yang bayar. Cepetan. 1, 2, 3, angus! Samaan! Nah yang gak mau cuma cemil doang, nih cobain dong yang pasnya bikin kenyang. Duet bakwan jagung sama nasi goreng jagung. Seporsi nasi goreng jagung ini dijamin bikin kenyang kuadrat loh foodies. Wong isiannya tuh rame banget. Ada taburan jagung, suiran ayam, telur dan juga cabai. Ditambah bakwan jagung, lambung kiri dan kanan siap-siap penuh deh tuh. Rasanya nggak dominan manis, tapi asin, gurih, pedasnya berasa. Kenapa pedas? Karena ada potongan-potongan rawit gitu. Ini perpaduan nasi goreng jagung dan juga bakwan jagung ini. Kan jagung madu, udah manis. Tapi manisnya nggak dominan. Tetap berasa nasi goreng tetap smoky dan juga pedasnya berasa. Bahan baku jagungnya premium tuh foodies, resepnya juga oke punya. Gak heran ya kalau warung ini bisa habisin 1-5 kuintal jagung per hari. Way nggak tuh? So, gimana? Buat kamu paling kepo sama menu yang apa nih kira-kira nih foodies? Cus lah, besok buruan ya kesini. Karena kalau weekend tuh menunya lengkap semua. Nah, waktu terbaik buat main kesini itu di jam 7 pagi. Atau kalau mau sorean ya udah jam 4 sore boleh banget tuh. Asal jangan jam 9 malam ya, udah tutup foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Foodies, ini baru namanya sarapan banget bener-bener ini Bang. Ini bukan porsi sarapan, ini udah kayak makan siang. Kita udah siap membangun jembatan habis ini nih. Kita lagi ada di Ambon Suri ini mau nyobain sarapannya orang-orang Padang yang bener-bener langsung lemak kali. Yes foodies, warung sarapan yang satu ini lengkap kali. Menunya aneka makanan berat sampai aneka kue tradisional khas Minang. Komplit. Sebenarnya kalau dari rasa sama, ternyata agak manis dan pedas. Kayak pecel Madiun juga kadang-kadang ada yang manis pedas, ada yang manis gurih gitu kan. Ini juga, tapi ini bedanya mungkin ini rempahnya lebih kerasa ya foodies ya. Dan isiannya lebih rame karena ini ada telur segala, kerupuk nih khasnya Padang nih, pasti kerupuknya kayak gini nih. Unik ya, mayoritas bahan dan bumbunya landing dari Bukit Tinggi langsung loh foodies. Termasuk mie kuning yang jadi salah satu isian pical nih. Jadi kalau soal rasa mah udah pasti otentik Minang, lama bana. Nah, kalau punya abang nih kan lontong sayur nih. Sayurnya yang beda dari lontong sayur Betawi. Ini ada kayak rebung, ada pakis. Nih, ada rebungnya. Tuh, ada pakai sayur nangka. Makanya aku bilang ini nasi Padang versi pakai ketupat. Nah, itu dia. Ini kenapa nih ngomong-ngomong Bang? Dia rebung karena kebanyakan minum kali ya? Kembung kali. Kembung kali, salah. Itu kembung. Salah, belum sarapan foodies. Ini Iya. salah deh. Saya siram juga nih pakai kuah. Ntar jadi gulai. Ya, jangan. Yang dimakan Ciaks ini namanya ketupat campur ya foodies. Kuahnya merupakan gabungan dari 3 macam ketupat, pitalah atau nangka, pakis, dan tauco. Dan ini aku juga paling senang kalau dapat ketupat itu yang lembut loh. Kan biasa ada ketupat yang agak keras. Waduh, kalau ini lembut. Ini dari ketupat ya, dia sebenarnya lebih kenyal ya. Kalau misalnya Sumatera tuh entah kenapa ketupatnya tuh teksturnya lebih membel. Dan apakah karena mereka pakai santan apa gimana ya? Biasanya. Tapi kalau punya aku ini, dari kuahnya itu nggak nyelekit loh. Jadi kalau masuk ke dalam perut masih soft. Soft spoken kali tapi nih ya jujur foodies ini gak pical atau katupe ya. Mak, porsinya penuh-penuh kali. Alamat kenyang sampai besok mah ini.
Bang, abang nih ada tunjang nih. Ini Oh, awannya si iya. lontong sayur nih. Yang paling banyak dicari orang-orang tunjangnya kalau udah siang kan habis dia. Tunjang. Ini rame banget, jangan salah. Coba ya, kita cobain tunjangnya ya, pakai tunjang ya. Yuk. Nah, tuh. Sikat Foodies. Kenapa ya ngeliatnya selera betul kalau udah makanan kayak santan-santan gini, mendok-mendok gini. Bawaannya lapar. Ini udah pasti kenyang sih. Kalau kuliner Padang itu nggak pernah gagal. Mau yang manis-manis, gaskan lah kalau gitu. Yuk bisa coba ini Bika Padang yang super gemoy. Terbuat dari tepung beras dengan kelapa parut sebagai isiannya. Cocok banget nih dipadukan sama teh talua melimpahnya. Woo! Kayak makan pempek. Ini dulu. Diminum, diseruput. Oke, kita ikutin. Kemanisan. Emang cocok aja. Oh, tapi aku tim kalau makan serabi memang harus banyak kuah. Oh gitu? Iya. Wah, tapi ini enak. Teksturnya sih Foodies ini lebih padat tapi empuk juga deh. Kayak serabi pada umumnya, cuman dia lebih tebel dan kalau misalnya disiram pakai si gulanya nih, nges gitu. Wah, top. Udah lah ya, daripada cuma ngeliatin doang, mending samperin langsung di warungnya di Bilangan Cibubur. Buka mulai dari jam 7 pagi, Foodies. Cius, merapat. Makanya kalau misalnya pengen dapat rekomendasi kuliner enak kayak gini, tonton terus Makan Receh. Karena Makan Receh, Manu receh. tapi rasa Gak recehan. Enak banget. Wow, luar biasa. Wah, daging sapinya manis. Lembut nggak? Kreceknya juga pedasnya enak banget sih. Ya ampun Foodies, gak berasa ya, ternyata Transmedia udah hampir 24 tahun nemenin keluarga Indonesia. Tinggal menghitung hari aja nih, Transmedia 24 hours. Jelang hari spesial, warungnya juga harus spesial dong. Nah, katanya di sini sedia makanan berat 24 jam full nih Foodies. Foodies! Halo Foodies! Halo. Dalam rangka ulang tahun yang ke-24-nya Trans 7, kita nih ya datang ke tempat area kuliner yang bukanya juga 24 jam loh Kak. Dari banyaknya tenan di sini nih ya, aku ngajakin kamu ke tempat yang ornamen ininya nih, desain interiornya otentik ala Indonesia. Lokal banget. Lokal banget. Jawa. Iya, kayak nyongnya ya. Konsep warungnya ini lucu sih, di antara tenan lain cuma tenan ini nih yang berasa homey. Bahkan berasa kayak di rumah nenek. Bikin kangen gak sih? Ini yang paling khasnya di sini aku ada nasi ayam Semarang loh. Dan aku Apa itu? ini iga cabai hijau. Iga daging sapi. Daging sapi terus di Enak atasnya dilumuri sama cabai hijau. Cabai hijau. Mantap banget. Wih, cakep. Makin berasa Jawanya ini sih ya. Kalau makanannya juga mendukung. Menunya beragam banget nih Foodies. Dari Jogja ada, Jawa Tengah ada, bahkan Jawa Timur juga ada Foodies. Iga daging sapi dengan cabai hijau. Cobain langsung lu Kak. Ini. Pedas pasti. Enak banget. Enak banget ya? Rasanya pasti karena cabai hijau, rasanya emang alam kayak sayur-sayurnya yang pedas banget dan ada delay. Sekarang pedas tapi Pedas masih delay. banget. Wah, Oh sebentar. tapi sedang. Ya, lagi naik. Oh lagi naik Lagi ya? naik. Aku akan nangis. Sambal cabai hijaunya ini emang nggak boleh disepelein loh ya Foodies. Kelihatannya kalem, tapi diam-diam ngegigit juga tuh pedesnya. Tapi cocok kok sama iga bakar yang punya bumbu gurih dan manis. Berasa komplit gitu dalam satu suapan. Ini ya rasanya emang tahu banget. Nah, iya emang Tapi tahu.
Ya emang tahu. Iya emang tahu, kamu tahu nggak? Tapi masih lembab. Kualitasnya bagus banget. Memang dimasakannya bagus. Kayaknya emang pas banget ya si bule Prancis ini diajak kulineran Nusantara kayak begini. Reaksinya tuh priceless, foodies. Aku mau cobain langsung bintang utamanya. Dan ini nasinya ternyata udah kayak dikuahin nyemek gitu nih, foodies. Kita langsung cobain. Enak nggak? Enak banget. Rasanya apa? Aku nikmatin dulu. Rasanya tuh nasinya tuh udah ada rasanya. Jadi ini kamu kebayang nggak ya nasinya tuh kayak yang ada kuahnya gitu. Kayak ada rasa opornya. Terus habis itu ada rasa gurih-gurihnya juga. Terus habis itu pas makan sama ayamnya ada kremesan bawang gorengnya. Jadi kriuk-kriuknya juga ada. Enak banget. Khusus nasi ayam Semarang, nasinya harus nasi gurih. Tapi karena udah disiram sama kuah opor dan juga kuah are, jadi makin combo deh tuh gurihnya. Nasi ayam Semarang ini emang sekilas mirip banget sama nasi liwet Solo. Tapi yang bikin beda, ada perpaduan rasa manis, gurih, plus pedas dari kreceknya. Komplit! Kalau kayak gini tuh menurut aku mengingatkan ini ya, sambalnya mirip sambal rames kalau aku bilang. Jadi ada rames dia, nasi terus banyak lauk gini juga. Ada sambalnya juga, cuma ini bedanya ada kreceknya. Tuh, mirip gudeg. Tapi aku makanan utama pasti Egi ya. Enggak. Apa? Egi siapa? Oh, Iga. Maaf. Aku Egi, aku mau makan Iga. Tuh, Aku cobain cobain. nih ya. Ya, ini juga nih, cobain. Enak banget. Wow, luar biasa. Wah, daging sapinya manis. Lembut nggak? Kreceknya juga pedasnya enak banget sih. Ada bagian lembut dan ada bagian masih chewy. Enaknya. Luar biasa. Bumbu iga bakarnya penuh campuran rempah tuh foodies yang bikin rasanya sedap aromatik. Nah, foodies special HUT Trans 7 yang ke-24. Aku mau ngajakin si Luka ini buat makan dessert es-esan. Soalnya masih kurang nih, kita udah makan gurih-gurih, enak, pedes begini. Dessertnya belum ya? Belum. Belum. Kamu sabar, ini nggak? Mau nggak aku ajakin ini, minum es-esan? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Mau? Mau lah. Oke, tapi setelah yang satu ini ya foodies ya, kita habisin dulu Iya, yang di sini. dulu pasti terlalu enak, Iya. nggak boleh boros. Yaudah, makan lagi dulu. Iya. Enak banget sih Luka diajak jajan makanan yang Indonesia banget Karena ini makanan penutup berarti harus yang gong nih. Dan di Prancis udah pasti juga nggak ada dong. Waduh, coba Yakin dulu enak rasanya. ya? Enak. Oke, foodies aku coba. Bule yang coba durian. Bule coba durian. Gimana rasanya? Rasanya oke, kayak nggak tahu. Ini unik banget actually. Ini enak banget buat kalian nih foodies yang pencinta durian, wajib banget sih cobain kayak gini. Dari muka sih udah menggambarkan ya kalau Luka terkejut dengan rasa duriannya foodies. Tapi buat kamu durian lovers, pasti bakalan ketagihan sih sama durian kocok ini karena manis legitnya tuh pas dan ada sedikit creamy ya karena pakai susu full cream juga foodies. Tapi coba dong ceritain, sharing pengalaman kamu selama syuting program-program dari Trans 7. Ini luar biasa. Semua tim-tim Trans 7 emang penuh sama orang yang baik. Nah, aku tuh senengnya, maksudnya dari programnya tuh udah bagus-bagus. Iya. Terus habis itu krunya juga, maksudnya kenapa programnya bagus? Karena kru-krunya juga sangat mendukung untuk misal talent-talentnya dalam syuting, baik outdoor maupun indoor tuh bener-bener semuanya menurutku seru banget.
pengalaman yang luar biasa deh pokoknya syuting, bisa syuting dan kerja di Trans 7. Happy birthday yang ke-24. Selamat ulang tahun Transmedia. Dan Terima jangan kasih lupa banyak. tonton terus Makan Receh. Menu receh. Tapi rasa nggak Nggak recehan. Dadah. Dadah Foodies. Happy birthday.